Ada sahabat Nabi namanya Thauban radhiyallahu taala anhu. Namanya Thauban, ya. Beliau ini orang saleh, Masya Allah, ahli ibadah, teman-teman, dan selalu lekat dengan masjid, ya. Jadi ini terkenal di antara sahabat Nabi yang ahli masjid, nggak mau berpisah dengan masjid. Bahkan punya posisi khusus, pojok kanan. Ya, pojok kanan itu posisi favorit beliau, yang sudah diketahui pasti setiap Nabi ke masjid beliau sudah ada di pojok kanan. Ya, karena bayangannya bukan ingin mojok, bayangannya saya akan lebih khusyuk di pojok kanan karena tidak banyak terganggu dan tidak memungkinkan mengganggu orang. Samping kanannya kan cuma pelepah kurma tiang, samping kirinya satu orang, nengok ke belakang nggak mungkin, gitu kan? Jadi tidak banyak terganggu dan tidak banyak pengganggu orang. Maka beliau pilih di pojokan sebelah kanannya. Yang paling menarik, sahabat mulia ini ya rajin ke masjid, ya i'tikaf di sana, beribadah, dan diketahui oleh Nabi dengan sifat yang tadi saya sebutkan. Tapi nampaknya kok tidak berimbang dengan keadaan fisiknya. Ya, orangnya kok kelihatan kurus, gitu kan? Seperti orang jarang makan dan sebagainya. Sampai kemudian Nabi bertanya kepada sahabat mulia ini, kenapa kamu begini? Ya. Kata Thauban radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, saya bukan tidak mendapatkan makanan. Artinya makanan ada di saya, di rumah ada. Kemudian saya juga bukan gak mampu berjihad. Jadi jangan dilihat kalau kurus begini, kalau disebutkan jihad fisabilillah nggak bisa berangkat, saya akan jadi orang terdepan di dalamnya. Ya. Dan saya juga bukan orang yang sakit, ya. Maksudnya dalam keadaan kurus gini jangan dipandang misalnya lemah seperti orang sakit. Tidak. Tapi ini yang paling indah. Kata beliau, ya Rasulullah, saya ini seperti ini, sulit makan, sulit minum, bukan berarti nggak ada makanan. Tapi ketika siang datang, saya selalu memikirkan Anda. Kira-kira malam ketemu lagi nggak dengan Anda? Ketika saya malam, saya pikirkan lagi Anda. Ya, kira-kira bertemu lagi nggak dengan Anda? Dan yang paling membuat saya sulit menyentuh makanan adalah, kalau di dunia, saya masih bisa lihat Anda ya Rasulullah. Tapi kalau kita berpisah, entah Anda duluan meninggal atau saya duluan yang meninggal, di surga kita ketemu lagi nggak? Anda bisa bayangkan, tiap hari bertemu Nabi, menghadirkan kenikmatan luar biasa, nggak mau pisah dengan Nabi. Ya, sementara itu beliau katakan, saya nggak tahu, saya berpisah nggak? Ya, saya bertemu nggak dengan Anda? Ya, karena Rasul kan Anda Nabi, katanya. Ya, Masya Allah, baginda itu Rasul, Nabi, sedangkan saya orang biasa seperti ini. Saya khawatir ketika di akhirat Allah tempatkan Anda di tempat tertinggi, sedangkan saya ini siapa? Ya, kita bisa berbeda, kita bisa berpisah. Sedangkan dunia sifatnya sementara, jadi kalau nggak ketemu, misalnya kan besok bisa nyari. Tapi kalau akhirat kan abadi sifatnya. Kalau nggak ketemu, nggak akan ketemu untuk selamanya. Kalau bertemu, bertemu dengan selamanya. Itu yang membuat saya sampai hari ini sulit makan, sulit minum, karena memikirkan kira-kira di akhirat kita ketemu lagi atau tidak. Itu luar biasa. Apa yang terjadi? Ketika bertanya seperti itu, turunlah kemudian firman Allah, Quran surah yang keempat ayat 69 itu. Quran surah keempat ayat 69. Siapapun mereka, kata Allah, siapapun, saya nggak peduli. Siapa yang mau taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka mereka itu tidak hanya di dunia, di akhirat akan kami tempatkan bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Thauban minta bersama Rasulullah, jawaban Qurannya bukan cuma Rasulullah SAW. Ya, lihat kalimatnya, minan nabiyyina, termasuk dari semua para nabi. Jadi ada surga yang disiapkan oleh Allah, yang surganya itu, insya Allah, levelnya bersamaan dengan semua nabi. Ya, dengan para nabi. Ada orang-orang yang ketika masuk ke dalam surga, Masya Allah, kelasnya level pertama bersama para nabi. Masya Allah. Ya. Jadi kalau Anda nanti masuk surga, insya Allah ditanya, kamu ketemu dengan siapa? Ada teman saya nih yang ini nih, jumpa kita di surga, alhamdulillah. Yang ini enggak. Tetangga kamu siapa? Masya Allah, Nabi Ibrahim. Antum siapa tetangganya? Masya Allah, Nabi Isa. Depan saya Nabi Muhammad SAW. Ini poinnya. Ya. Ada lagi, was-siddiqina, dengan orang-orang jujur, was-syuhada, dengan para syuhada, karena syuhada levelnya tertinggi dengan para nabi, was-salihin, dan dengan orang-orang saleh. Ada 4 golongan di sini, para nabi, as-siddiqin, ya, syuhada, as-salihin, orang-orang saleh. Masya Allah. Kalau antum pengen punya cita-cita itu, ya pilihlah salah satu di antara ini. Antum pengen jadi apa? Jadi nabi nggak mungkin, jadi siddiqin bisa terbuka, jadi syuhada masih mungkin, jadi salihin itu sangat terbuka kesempatannya. Nah teman-teman sekalian, cara untuk mendapati ya itu tadi, maaf, yuti'illah wa rasul, ikuti Allah dan Rasul. Ya, ikuti Allah dan Rasul. Baik, pelan-pelan sebentar ya. Ketika turun ayat ini, Thauban bahagianya luar biasa.
ditingkatkan lagi amalannya. Tingkatkan lagi. Jadi bukan cuma menaati Allah, tapi menaati Rasul. Begitu Rasul katakan ini, beliau kerjakan. Ada misalnya bangun dari tidur, orang sampaikan ini, Nabi sampaikan ini, yang Nabi beliau ikuti. Makannya, minumnya, segalanya. Yang paling menarik, meningkat lagi ke masjidnya. Sampai satu ketika, kemudian Nabi datang ke masjid, di pojok kanan kosong. Ya, tidak ditemukan. Itu sholat subuh posisinya sampai ditunggu oleh Nabi. Kemana Thauban, tidak ada yang tahu. Ditunggu beberapa saat, ya qadar Allah semakin bergerak waktunya, diputuskan untuk menunaikan sholat. Ketika selesai menunaikan sholat, antum tahu apa yang terjadi? Dengan para sahabatnya, ya disepakati untuk menengok Thauban, dicari di mana rumahnya. Ternyata jarak masjid ke rumahnya itu 3 jam perjalanan. Ya kalau diukur ke kita, Anda bisa nggak terbayang? Ada orang pengen mencari surga, ingin sesurga dengan Nabi SAW, tidak mau dipisahkan, sampai tahan makan, tahan minum, dan jalan ke masjid selama 3 jam. Dengan fasilitas yang tidak seperti sekarang. Sepeda pun nggak ada, motor nggak ada. Jadi bisa nggak Anda bayangkan, orang-orang yang dekat dengan surga, surganya selevel dengan Nabi, ya sahabat Nabi, masih mau ke masjid jalan kaki 3 jam. Jadi Anda yang bukan sahabat Nabi, surga belum jelas gitu kan, pengen selevel surga dengan Nabi, udah dikasih masjidnya dekat dengan rumah, belum mau berangkat juga. Ya mobil ada, sepeda ada, motor ada, apalagi yang belum ada untuk Anda? Ya, Anda perlu dikasih apa lagi? Apa perlu dibangun jembatan sampai ke rumah gitu kan? Nah, jadi ini beberapa poin yang coba kita hadirkan. Setelah sampai di rumahnya, ternyata qadar Allah, ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala sudah meninggal dunia. Dikabarkan oleh istrinya, ya inna zauji qad mat, ya suamiku telah meninggal dunia. Kata Nabi, adakah sesuatu yang terjadi sebelum itu? Kata istrinya, tidak ya Rasulullah, kecuali dia ya menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak saya pahami. Kata Nabi, apa itu? Disebutkan oleh beliau itu, ya Allah, ketika dia sakaratnya itu, ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi katanya? Ya Rab, kenapa bukan yang baru? Kata Thauban ini. Ya, awas hati-hati ya, karena di akhir kehidupan ini, sebelum kita meninggal dunia, ya riwayat-riwayat menyampaikan pada kita bahwa amalan kita akan sekilas ditampakkan kebiasaan-kebiasaan kita. Makanya kalau Anda terbiasa dengan baik, maka akan nyaman, tenang. Panggilannya juga enak. Begitu mau meninggal, karena keadaan Anda tenang, lihat amalan ke masjid, ketemu orang-orang baik, kata-kata baik. Karena itu ketika meninggalnya pun baik. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang, karena memang tenang. Nggak repot ya. Tapi kalau amalannya misalnya, maaf ya banyak amal salahnya, kata-katanya kotor, hubungannya buruk, maka panggilannya agak sedikit menegangkan. Ya, sambil dipukulin malaikat. Itu ada di Quran surah ke-8 ayat 50.